Shalom. Kita akan memulai ibadah PT pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdiri semua untuk menyanyikan Mars PT. Musik. Teman-teman, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke dalam tahta kerajaan-Mu. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Dia hai segala malaknya. Karena keagungannya mengatasi semesta segala yang tercipta, mari puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar Tuhan. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami masih diizinkan untuk beribadah meskipun secara online Tuhan. Biarlah kami tetap fokus Tuhan. Biarlah kami tetap bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan, kami boleh sertai dari awal hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Kita akan membaca nas pujian yang diambil dari Mazmur pasalnya ke-104 ayat 1 hingga ke-5. Demikian,
kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dipersilakan duduk. Akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan hidup kita dalam tangannya, dalam rencana Tuhan. Rencana indah yang terbaik buat kita. Musik. Selamat pagi adik-adik, salam sukacita, apa kabarnya semuanya? Kakak harap adik-adik terus di rumah selalu sehat di tengah situasi pandemi yang belum berlalu dari muka bumi ini. Bersyukur kita boleh berjumpa lagi di pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik dikasih Tuhan, pada pagi hari ini bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Hagai 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami bersyukur untuk kehidupan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan
merenungkan firman Tuhan. Baharuilah kami, bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami melalui firman Tuhan dapat semakin menjadi anak-anak, teruna-teruni Kristen yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ada yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Hagai pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang mau merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruna yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk duduk. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah membangun gereja Tuhan. Kita diajak untuk memilih dalam kehidupan ini, untuk memilih membangun gereja Tuhan. Realitas dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kakak punya gambar. Yang pertama, dalam hidup ini tidak bisa tidak kita selalu dihadapi dengan berbagai pilihan. Mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kanan atau ke kiri, kita menyukai warna apa, berbagai pilihan hadir dalam kehidupan kita, tentunya juga teruna-teruni yang dikasihi Tuhan. Yang paling sering, ini dia gambar keduanya. Pilihan ketika kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita pilih? Paling sering ini kita lakukan ini. Ketika bangun tidur saja kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Cek HP, ada nggak ya WA dari si dia ya? Ada WA dari doi nggak ya? Ada WA yang bisa bikin mood bahagia nggak ya seharian ini? Soalnya Kak, mood saya tergantung pacar saya WA-nya kayak gimana. Tergantung Kak, kalau pagi-pagi ada yang ngajak ribut di WA, teman saya ngajak berantem, mood saya hancur seharian. Baru bangun pagi saja gitu sudah dihadapkan dengan pilihan. Ada pilihan yang paling juga sering kita lakukan, dan sering juga kakak lakukan. Apalagi kalau hujan. Pilihan yang dipilih adalah lanjut tidur.
Atau langsung cek ke dapur, lapar mah, makanan sudah ada belum? Atau bisa saja langsung cek laptopnya sudah ada tugas masuk belum? Di Microsoft Teams-nya atau di Zoom atau di Google Meet-nya. Mengecek tugas-tugas sekolah. Kalau turun-turuni yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, ketika dihadapkan dengan pilihan, mari memilih ketika kita bangun tidur, pilihlah dalam hidup ini untuk berdoa, merindukan sapaan Tuhan, datang kepada Tuhan, bersyukur bahwa kesempatan hidup masih diberikan kepada kita, bersyukur pada pagi hari itu kita masih merasakan nafas, masih merasakan nikmat kehidupan. Nah, tadi pagi siapa yang bangun tidur langsung berdoa? Atau tadi pagi, atau pada saat penayangan tayangan streaming ini, ada yang masih di tempat tidur sambil nontonnya pakai HP, tarik selimut sambil nonton, kakak layannya suruh berdiri, dia tetap tidur. Mungkin bisa saja seperti itu ya. Nah, kita teruna-teruni pada pagi hari ini mau diajak, ayo membangun diri ini untuk Tuhan, secara khususnya rumah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari Nabi Hagai. Kakak punya gambar Nabi Hagai. Wah, udah tua kak ya. Nah, begitulah gambarnya sosok Nabi Hagai. Apa tugasnya Nabi Hagai dalam pembacaan kita pada pagi hari ini? Adik-adik ingat, kakak pernah tampilkan gambar ini, gambar bait Allah pada pembacaan zamannya Raja Salomo. Bagaimana bait Allah yang sudah dibangun. Ini gambar bait Allah yang pembangunan yang ketiga ya. Karena kakak tidak dapat gambar bait Allah yang kedua ataupun yang pertama. Nah, ini gambar pembangunan bait Allah yang ketiga. Apa tugasnya Nabi Hagai? Apa kaitannya dengan bait Allah? Apa kaitannya dengan rumah Tuhan? Nah, di gambar selanjutnya kakak mau lihatkan bagaimana Nabi Hagai meminta kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka baru pulang dari pembuangan. Mereka dibuang di Babel. Mereka disiksa di Babel dan akhirnya mereka kembali ke tanah Israel. Namun di Israel itu kotanya sudah hancur, sudah berantakan. Bahkan bait Allah yang pertama kali dibangun oleh Raja Salomo sudah hancur berantakan. Nah, Nabi Hagai mengajak, ayo kita kembali bangun bait Allah ini yang menjadi rumah Tuhan. Karena sudah diingatkan kepada pemimpin di wilayah Israel pada saat itu, yaitu Zerubabel bin Shealtiel di ayatnya yang pertama, yaitu seorang bupati, dan kepada seorang imam yang bernama Yosua bin Yozadak. Mereka diingatkan oleh Nabi Hagai, ingatlah, kita sudah kembali mendapatkan kota Israel. Mari kita membangun kembali kota kita, dan yang paling penting mari kita membangun rumah Tuhan, mari membangun bait Allah. Dan ternyata masyarakat, rakyat bangsa Israel waktu itu tidak peduli dengan pembangunan bait Allah ini. Mereka justru sibuk membangun rumah-rumah mereka yang juga sudah hancur, dihancurkan oleh bangsa Babel. Mereka sibuk mengurus rumah mereka, mereka sibuk membangun rumah mereka kembali. Karena mereka bilang, aduh ini lagi masa sulit, kita nggak punya uang, bagus kita urus rumah kita dulu. Ngapain kita urus rumah Tuhan? Lebih baik saya urus pribadi saya dulu, rumah saya, yang penting saya punya rumah dulu, baru saya mau urus rumah Tuhan. Nabi Hagai lihat itu, menyadarkan kepada bangsa Israel, kita loh sudah ditolong Tuhan untuk lepas dari bangsa Babel, kok kita tidak terima kasih sama Tuhan? Yang kita cari seharusnya kerajaan Tuhan terlebih dahulu, seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan dulu, seharusnya terlebih dahulu kita membangun bait Allah terlebih dahulu, baru kita membangun bait rumah. Dan jangan takut ketika kita mengutamakan Tuhan, berkat jadi lari. Tidak,
ketika kita mengutamakan Tuhan, berkat Tuhan juga pasti hadir sama kita, walaupun situasi pada saat itu sedang sulit-sulitnya. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi Hagai, mengingatkan bangsa Israel, ingat, bangunlah terlebih dahulu bait Allah, itulah menjadi rumah Tuhan. Ingatlah bahwa Allah telah menolong engkau lepas dari bangsa Babel. Sekarang kita bangun bait Allah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, apa poinnya bagi kita? Kakak punya beberapa gambar, 3 gambar. Bagaimana kehidupan Nabi Hagai mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan masyarakat Israel, dan mengingatkan bupati dan imam yang ada di Israel waktu itu untuk ayo bangun bait Allah, utamakan pembangunan rumah Tuhan terlebih dahulu, karena kita akan merasakan berkat Tuhan dan pertolongan dari Tuhan. Dan itulah cara kita berterima kasih ketika Tuhan sudah menolong kita, cara kita mengucap syukur, cara kita berterima kasih ketika kita mau memberi diri membangun bait Allah. Nah, kalau cerita Nabi Hagai membangun bait Allah secara fisik, nah kakak sekarang mau ngajak pada hari ini, kita ibadah di 1 November ini. Kemarin 31 Oktober kita merayakan usia 72 tahun gereja kita, GPIB berulang tahun. Tanggal 31 Oktober 1948, GPIB menjadi gereja mandiri yang berdiri sendiri terlepas dari struktur organisasi dengan Belanda. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, diikuti oleh gereja-gereja yang sebelumnya terlebih dahulu sudah mandiri. Ada GEMIM, ada GEMIT, ada GPM, dan yang keempat GPIB sebagai gereja warisan Belanda. 72 tahun GPIB boleh berpelayanan, dan kita teruna-teruni ada di dalam rumah Tuhan, bahtera rumah Tuhan yang disebut dengan GPIB. Apa yang sudah kita berikan kepada GPIB? Apa yang sudah kita lakukan kepada rumah Tuhan? Kita sudah belajar dari Nabi Hagai yang mengingatkan bangsa Israel untuk membangun bait Allah secara fisik. Mari kita membangun bait Allah juga secara rohani kita. Kita mau memberi diri dalam pelayanan di gereja kita. Kita mau bersama-sama bersuka cita ketika gereja kita boleh berulang tahun. Ketika GPIB ulang tahun, bukan yang sukacita cuma pendeta, majelis saja, tetapi kita, teruna-teruni yang merupakan bagian dari GPIB itu, kita juga harus merayakan dengan penuh sukacita hari ulang tahun itu. Tidak hanya sekedar kita tepuk tangan, tidak hanya sekedar kita senang gereja kita ulang tahun. Mari mulai sekarang kita memberi diri untuk melayani di gereja kita. Memberi diri untuk mau membangun gereja Tuhan. Di awal kakak tanyakan, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Sekarang kakak mau mengajak turun-turuni dalam hidup ini, lakukan satu pilihan, yaitu memilih untuk membangun gereja Tuhan. Di gambar yang selanjutnya, adik-adik bisa melihat, memilih untuk membangun gereja Tuhan. Membangun GPIB yang sudah berulang tahun di usianya yang ke-72 tahun. Masuk dalam salah satu unit misioner yang ada di GPIB, yaitu Pelkat PT. Bagaimana kak caranya kalau saya mau memilih untuk membangun gereja Tuhan, membangun GPIB, membangun Pelkat PT, seperti apa? Mempersembahkan diri untuk Tuhan itu seperti apa di gambar selanjutnya? Teman-teman bisa lihat, mempersembahkan diri untuk Tuhan. Bukan kita sekedar kita datang ke gereja lalu mendengarkan, ya itu juga memberi diri untuk Tuhan. Tapi cara konkretnya lagi, yang pertama kakak mengajak merawat gereja. Coba lihat gambar selanjutnya, ada merawat gereja. Merawat gereja itu gimana kak? Hal yang paling sederhana. Di gambar selanjutnya, yang paling sederhana, menjaga kebersihan gereja kita. Bisakah kita tidak buang sampah sembarangan ketika kita datang ke gereja kita? Itu salah satu kita memilih untuk memberi diri membangun gereja.
paling sederhana adalah menjaga kebersihan, karena seringkali habis makan permen, kalau ibadah umum langsung taruh di depannya aqua gelas, langsung dikasih tinggal habis minum. Mungkin juga papa mamanya di rumah ya, habis minum langsung kasih tinggal di tempat, pulang langsung tinggalin. Wah, gimana mau membangun gereja Tuhan? Justru mengotori rumah Tuhan itu namanya, tidak dapat menjaga kebersihan. Nah, mari memulai tidak perlu kita muluk-muluk membangun rumah Tuhan itu seperti apa. Saya masih kecil Kak, belum bisa aduk semen, belum bisa ngecat gereja, itu membangun secara fisik. Tapi kita lihat membangun dalam hal lain. Paling sederhana, menjaga kebersihan terlebih dahulu. Kalau lihat sampah ada di depannya, di bangkunya, ya tidak salah kan kita ambil terlebih dahulu, lalu kita bawa ke tempat sampah. Tidak salah itu. Tidak merendahkan kita. Selanjutnya, di gambar selanjutnya, jadilah sebagai orang di dalam gereja yang membawa damai. Jangan membuat diri kita justru menjadi batu sandungan di dalam gereja. Karena sifat egois kita, karena sifat kenakalan kita membuat teman kita jadi tidak mau masuk gedung gereja. Malas ketemu dia di gereja, saya pindah gereja aja. Bersikaplah menjadi teruna-teruni yang membawa damai, jangan pembawa ricu. Jadi ketika nanti kita sudah bisa bertemu secara langsung melaksanakan ibadah hari Minggu, persekutuan teruna secara langsung, mari membawa damai dalam ibadah hari Minggu itu. Tidak mengganggu teman di sampingnya, mengusili teman di sampingnya, membuli temannya, menjadikan bahan ejekan temannya dalam ibadah hari Minggu. Akhirnya dalam ibadah hari Minggu itu temannya jadi nggak sejahtera, nggak merasakan damai, karena kita gangguin terus, kita usilin terus. Maka dari itu kakak ajak membangun rumah Tuhan, kita membangun, memberi diri dengan baik. Setelah kita menjaga kebersihan, kita menjadi pembawa damai, bukan pembawa onar, bukan pembawa masalah, bukan menjadi batu sandungan di dalam gereja kita, di dalam ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Hal sederhana yang selanjutnya yang kakak ajak untuk membangun rumah Tuhan adalah gambar di selanjutnya. Sederhana sekali. Datang memberi diri untuk ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Nah, pada saat ini, di masa pandemi ini, kita ibadah secara online. Mari benar-benar memberi diri mengikuti ibadah hari Minggu persekutuan teruna. Mungkin yang tadinya ikut ibadah sambil baring, sambil tarik selimut, kakaknya suruh berdiri, dia diam, disuruh beri persembahan, dia diam, disuruh baca Alkitab, dia diam, cuma nonton aja, yang penting ibadah. Lakukanlah ibadah itu selayaknya kita ibadah di dalam gedung gereja. Lakukanlah ibadah persekutuan teruna walaupun secara online ini, selayaknya kita menghormati bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita. Kita membangun rumah Tuhan dengan menghargai ibadah yang kita lakukan. Rumah Tuhan tidak sekedar gedungnya, tidak sekedar fisiknya, tapi rumah Tuhan hadir dalam kehidupan kita melalui cara hidup kita. Itulah rumah ibadah yang sejati. Dan yang terakhir, di gambarnya yang terakhir, ketika kita punya bakat, berikanlah itu untuk memuji Tuhan. Berikanlah itu untuk melayani Tuhan. Ada yang pandai main alat musik, beri diri untuk bermain musik. Ada yang pandai bernyanyi, memberi diri untuk bernyanyi. Nah, kakak ingin dalam beberapa minggu depan, 1 minggu di ibadah selanjutnya di tanggal 8 November, adakah teruna-teruni yang benar-benar mau membangun rumah Tuhan dengan mau mempersembahkan pujian? Kita bermain musik, membaca puisi, bernyanyi, dengan mengirimkan videonya ke link yang sudah sering kita share di Warta Pelkat PT. Kirim ke link itu dan akan ditampilkan di ibadah hari Minggu selanjutnya di tanggal 8 November. Kita benar-benar memberi diri untuk membangun rumah Tuhan itu. Kita tidak sekedar bilang, tema hari ini membangun rumah Tuhan, tidak sekedar di mulut, tapi kita lakukan. Memberi diri membangun rumah Tuhan. Gunakan talenta yang kita miliki, gunakan bakat yang kita miliki untuk membangun rumah Tuhan. Doakan juga
agar terus GPIB dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang sudah memberi diri, mereka-mereka yang memberi diri untuk melayani, mari kita dukung. Begitu juga papa mama yang menonton ibadah Minggu Persekutuan Teruna secara streaming ini. Mari dukung gereja kita, anak-anak kita, teruna-teruni kita untuk hadir dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Dukung mereka menggunakan talenta yang mereka miliki untuk membangun rumah Tuhan ini. Dan orang tua juga tentunya dipastikan dapat memberi diri juga membangun rumah Tuhan ketika dapat menghantar anak-anaknya membangun rumah Tuhan. Berkatnya akan mengalir dalam kehidupan keluarga kita. Tidak hanya dalam pribadi kita, tapi keluarga kita tentu juga merasakan berkat sukacita yang datangnya dari Tuhan. Mari turun-turun yang dikasih Tuhan, kita membangun rumah Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan, ibadah minggu ini kakak pengen kasih tugas, terutama bagi anak-anak katekisasi yang mengikuti PT. Dan anak-anak PT tentunya juga harus mengerjakannya. Tugasnya adalah coba turun-turuni buat gambar salah satu benda yang ada di dalam gedung gereja ini. Bisa saja mimbar, atau salib, atau tempat duduk, atau kotak persembahan, atau Alkitab, atau mik, atau bejana baptisan, atau meja perjamuan, terserah, satu saja. Atau mik juga bisa. Alkitab atau tempat ini, satu. Gambar. Lalu, kenapa kalian memilih itu? Kan tadi di awal khotbah kakak, di awal pemberitaan firman kakak bilang kita selalu memilih kan. Apa alasan teruna-teruni memilih? Misalnya memilih Alkitab, gambar Alkitabnya. Silakan didesain sekreatifnya teruna-teruni. Lalu di gambar itu jelaskan, saya memilih Alkitab karena Alkitab penuntun hidup saya. Atau membuat mimbar, gambar mimbar. Kenapa gambar mimbar? Karena saya ingin menjadi pelayan firman, saya ingin menjadi pendeta. Atau ada yang ingin gambar mik, boleh. Kenapa gambar mik? Karena saya ingin menjadi kantoria, saya terinspirasi untuk menjadi kantoria. Atau gambar keyboard, saya ingin menjadi pemain musik gereja nantinya. Saya memilih keyboard karena saya senang bermain alat musik. Coba dari gedung gereja, bangunan gereja kita ini, kita lihat apa yang paling menyentuh hati kita, kita pilih gambar sekreatif mungkin, desain, lalu tuliskan alasannya. Lalu kalau yang membuatnya di komputer, boleh langsung kirim filenya di grup Pelkat PT, atau yang mendesainnya di buku gambar, digambar, lalu tulisnya tangan, silakan difoto, dan kirim juga di grup kakak-kakak layan. Nah, ketika teman-teman turuna-turuni melakukan hal ini, kakak jadi bisa tahu bahwa turuna-turuni benar-benar mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Dan tentunya ketika minggu depan ada yang benar-benar mengisi pujian, benar-benar turuna-turuni melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini, membangun rumah Tuhan. Kakak tunggu tugasnya dan teman-teman turuna-turuni yang mau mengisi pujian. Terima kasih. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan Hidupku Seluruhnya. Hati dan perbuatanku
Turun-turuni yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa, kita mendoakan gereja kita yang hari ini, kemarin 31 Oktober berulang tahun, memasuki usia 72. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Kepala Gereja yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sungguh luar biasa kasih-Mu yang selalu menjaga dan melindungi kami. Kami pada pagi hari ini disapa melalui firman-Mu. Kami mau belajar dari kehidupan bangsa Israel di bawah perantaraan Nabi Hagai yang mengajarkan kami untuk lebih mementingkan kehidupan hubungan antara kami dengan Engkau, mementingkan pembangunan relasi yang baik antara kami dengan Engkau, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami mau sungguh-sungguh bertobat, memohon ampun ketika selama ini kami masih sering hidup jauh dari hadapan-Mu, hidup jauh dari kehendak-Mu. Kami mau memberi diri untuk membangun rumah-Mu, Tuhan. Kami mau menggunakan segala talenta, segala bakat, segala potensi yang kami miliki untuk membangun rumah Tuhan. Syukur usia 72 tahun yang Tuhan perkenankan bagi gereja kami GPIB. Dalam bahtera pelayanannya di Indonesia ini, Tuhan selalu menyertai, memberikan kekuatan bagi setiap para pelayan yang sudah memberi diri selama 72 tahun ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai bahtera gereja GPIB ini di seluruh Indonesia ini. Biarlah kasih setia Tuhan boleh terus dirasakan setiap anggota jemaat. Begitu juga setiap teruna-teruni yang boleh hadir dalam pelayanan di gereja kami. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami dalam sepekan yang mendatang. Biarlah kasih setia Tuhan boleh terus hadir dalam kehidupan kami, seperti yang sudah kami rasakan hingga saat ini dari dulu sampai saat ini. Bagaimana Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami ke depan, sepekan yang mendatang, juga di dalam kasih setia Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan saja. Bagi kami yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah kami, bagi anggota tubuh kami yang sakit ini. Biar setiap kami boleh merasakan damai dan sukacita, dan boleh merasakan kasih sayang yang datangnya daripada-Mu saja. Kami menyerahkan untuk orang tua kami dalam gumul juang kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni. Jaga dan lindungi selalu mereka ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan juga boleh hadir di dalam kehidupan setiap warga kami masing-masing. Kami menyerahkan untuk kehidupan bermasyarakat kami di negara kami ini. Tuhan yang memberkati setiap pemerintah, setiap orang yang sudah memberi diri menjadi pelayan di pemerintahan. Tuhan jaga dan lindungi mereka, selalu beri mereka hikmat agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan bijak. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit saat ini di pandemi COVID-19, berkatilah orang-orang yang mau memberi diri untuk melayani, mencari vaksin terbaik. Biarlah semua boleh berjalan seturut kehendak dan rancangan Tuhan saja. Inilah segala doa kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah juga kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil menari, nyanyikanlah
ada PT. Minggu depan tetap ada IHMPT, namun tetap dilaksanakan secara online pukul 7.30. Dimohon adik-adik tetap setia mengikuti ibadah PT. Kemudian kita tetap doakan ya adik-adik ya untuk bangsa dan negara. Kita berdoa terutama untuk keamanan, kedamaian, ketertiban di negara kita, dan juga berdoa untuk pandemi ini supaya Tuhan boleh menjamah sehingga pandemi ini bisa segera berakhir gitu ya teman-teman ya. Di hari ulang tahunmu, ku doakan selalu bahagia untukmu. Oh, 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 ku doakan untuk dirimu. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan menutup ibadah PT kita pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Turun dikasih Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan milikilah semangat, motivasi hidup, pilihan hidup untuk mau membangun rumah Tuhan, memberi diri dalam pelayanan di rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Sumber berkat dalam kehidupan kami, sertai selalu langkah juang kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan boleh hadir dalam kehidupan setiap pribadi kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, mau memberi diri untuk membangun rumah Tuhan, mau memberi diri untuk melayani di rumah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan saja yang nantinya hadir juga dalam setiap kehidupan teruna-teruni, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Silahkan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.